Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius dalam ruang dimensi 3 ya. Sebelumnya kita sudah memahami bahwa pada ruang dimensi 2 koordinat kartesius hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Maka pada dimensi 3 akan bertambah sumbu Z ya. Koordinat kartesius dalam ruang dimensi 3 ditentukan oleh 3 garis koordinat yang saling tegak lurus. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ketiga sumbu tersebut menentukan 3 bidang. Bidang YZ, XZ, dan XY yang membagi ruang menjadi 8 oktan ya. Membagi ruang dalam oktan. Nah, ini kita tunjukkan gambarnya ya. Jadi kebanyakan buku menggunakan sumbu X, Y, dan Z-nya itu pada titik ini ya. Jadi pada prinsipnya kan sebenarnya mereka tegak lurus seperti pada gambar ini ya. Jadi sumbu X-nya di sini, ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian di sini sumbu Z ya. Jadi X koordinat, Y koordinat, dan Z koordinat. Oke, jadi kita sepakati untuk mata kuliah ini ketika kita mau menggambarkan dimensi 3 kita menggunakan posisi X-nya di sebelah sini, Y-nya sini, dan Z-nya tegak lurus, karena sebagian buku ada yang menggunakan posisinya itu berbeda peletakannya ya. Jadi kita menggunakan yang ini. Oke. Nah, di mana oktan pada koordinat kartesius ini ada 8 tadi sudah dinyatakan ya. Nah, 8-nya itu ini muncul pada gambar ini. Kamu bisa perhatikan 8 itu berarti ada 8 bagian oktan ya. Nih, sudah lebih detail sebenarnya nampak pada dimensi 3 yang bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ke-8 oktan itu dinyatakan sebagai berikut. Oktan yang 1, syarat untuk ketentuan untuk nilai X ya. Oktan pertama berarti dia X, Y, dan Z-nya bernilai positif ya. Oktan kedua X min Y-nya yang negatif. Oktan ketiga X sama Y-nya negatif. Oktan keempat X yang negatif. Oktan kelima Z-nya yang negatif. Oktan keenam Y sama Z yang negatif. Oktan ke-8 Y sama Z tiga-tiganya negatif. Oktan ke-8 X-nya negatif sama Z-nya. Jadi ada 8 oktan ya untuk menentukan tanda notasi dari bidang-bidang yang dilewati oleh sebuah titik. Nah, bisa kita gambarkan sedikit supaya nanti kamu bisa lebih memahami bahwa kita tadi sudah sepakat ya. Pertama kamu buat ini garis tegak lurus ya, anggap lurus ya. Dimana tadi posisi sumbu X, ini X-nya di sini, posisi Y-nya di sini, kemudian ini Z-nya. Oke, seperti itu tadi ya pada gambar ya. Maka karena bentuk kita sudah seperti ini, maka ini berarti yang ini bernilai ini semuanya positif. Positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka kalau kita tarik garis putus-putus searah dengan sumbu X atau tarik garis lurus pun ya. Ya, maka di sini ini negatifnya min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Bisa dipahami ya untuk menentukan mana sumbu X yang bernilai positif, mana sumbu Y yang bernilai negatif. Nah, kemudian kalau kita mau menggambarkan kembali bentuk X, di sini tadi X-nya, ini Y-nya, di sini tadi Z. Ya. Ini nilai Y bernilai positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka berlawan arah. Ya, di sini Y-nya bernilai negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian untuk Z sama seperti tadi. Kalau kita sudah menggambarkan ya. Ini tadi sumbu ini sumbu Y ya. Ini sumbu Z, di sini sumbu X-nya. Maka sumbu Z bernilai positif sini 1, 2, 3. Maka negatifnya ke bawah.
negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya posisinya di mana dia bernilai positif. Oke, selanjutnya, nah tadi sudah kita nyatakan juga sebagai contoh untuk gambar 2, 3, 4, dan 5. Coba perhatikan gambar 2 ini menunjukkan oktannya yang tadi ya. Nah, gambar 3 ini menunjukkan sebuah titik X, titik Y, dan titik Z sehingga membentuk sebuah balok. Nah, gambar 4 ini kita sudah langsung ada sebuah titik di sini ya. Titik P, titik P 2, 2, min 3, 4. Ya. Maka kamu juga perlu memahami bahwa penulisan titik itu adalah X, Y, dan Z. X, Y, dan Z ya. Berarti dari gambar ini X-nya bernilai berapa nih? 2 ya. X-nya bernilai 2. Kemudian Y-nya bernilai min 3. Kemudian Z-nya bernilai positif 4. Nah, coba perhatikan cara menggambarnya. Pertama kamu harus buatkan dulu sumbunya ya. Ini X, nih perhatikan ini X-nya. Ini X-nya, ini Y-nya. Kemudian ini Z. Nah, perhatikan titik X-nya bernilai positif 2. Ini positif 2. Positif 2. Berarti ini kan X. Positif 2, maka dia titiknya di sini. Oke. Selanjutnya, Y sama dengan min 3. Y sama dengan min 3. Nilai Y kita kan ini. Tadi kita sudah memulai di sini positif 2. Maka kalau dia negatif, Y-nya ini ke arah kanan, maka posisinya ke kiri ya. Tapi karena kita mulai dari sini, kita tarik dari titik ini sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian, maka kita berhenti di sini ya. Nah, kemudian Z kita sama dengan 4. Ya. Z itu berarti ke atas 4. Ya. Maka dari titik ini kamu naik ke atas 4. 1, 2, 3, 4. Maka berhenti di sini. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengambil bayangan-bayangan titiknya, kembali ke konsep soal. Ya. X-nya 2. Sini tadi ada 2 ya. Kemudian Y-nya min 3. Y-nya min 3. 1, 2, 3. Posisikan di sini. Kemudian Z-nya 4. Ini tadi sini ya, Z-nya 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Maka kamu tarik hubungan ke semua titiknya sehingga terbentuklah sebuah kubus seperti ini. Oke, bisa kira-kira dipahami? Ya. Nah, sekarang kita coba gambarkan yang kelima ya. Yang kelima ini titiknya min 3, 2, sama min 5. Ya, kita coba ambil satu layar ya. Kita coba ambil satu layar. Kita coba ambil satu buah layar kembali di sini untuk menggambarkan. Ya, tadi soal kita Q min 3, 2, min 5. Q min 3. Ya, tuliskan soal di sini. Q titiknya min 3, 2, min 5. Oke. Apa yang pertama kita lakukan? Gambarkan koordinat kartesiusnya dulu. Seperti biasa kamu menggambar tadi ya. Nih, kemudian tarik sini. Ya. Dimana sumbu X-nya tadi? Ini sumbu X ya. Di sini sumbu Y. Sini sumbu Z. Oke. Langkah yang pertama kamu lakukan adalah gambarkan titik X-nya min 3. Nih ya. Dari sini ya. Kita mulai dari sini. X-nya sama dengan min 3. Ya. Ini positif 1, 2, 3. Berarti min 3-nya berlawanan arah dong. Ya.
min 1, min 2, min 3. Oke, kita berhenti di sini. Oke. Selanjutnya Y-nya bernilai positif 2. Ini Y-nya ya. Y-nya sama dengan 2. Ini sumbu Y kita. Nih. Maka karena ini sudah di sini, Y-nya positif 2, berarti kita tarik ke kanan ya. Oke, kamu prediksikan sepanjang titik. Oke. Iya, kita berhenti di sini. Y-nya positif 2. Kemudian Z-nya berapa nih? Negatif 5. Z-nya negatif 5. Ya. Z kita positif ke atas, nih positif. Tapi yang diminta adalah negatif, ke bawah ya. Maka kamu tarik ini ke bawah sebanyak, dari titik yang tadi berhenti, ke bawah sebanyak 5. Prediksikan angkanya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sudah punya 3 titik. Nih. Oke, coba kita kembali ke yang tadi. Ya. Ya, yang mana titik-titik yang kita punya tadi ini? Bentar. Titik-titik yang kita punya tadi ini ya. Ini 1, kemudian 2, kemudian 3. Nih. Ya. Sekarang tinggal bagaimana cara kita membangun supaya membentuk sebuah gambar seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, dari gambar yang sudah kita buat tadi, sekarang kita ambil beberapa titik-titik kembali. Nah, jadi ini kan sudah tadi kita ketemu satu yang ini ya. Maka kita tarik garis ke, tinggal menghubungkan. Oke. Tinggal menghubungkan titik-titiknya. Ya. Ini sudah pasti kita menuju ke 0 ya. Kemudian ini kamu tarik garis. Iya, untuk membentuk kemari. Kemudian ini lurus ya. Hubungkan ke sini. Ya. Ini juga tarik garis. Ya, ini pastinya sudah lurus seperti ini. Ini kamu hubungkan kembali juga. Oke, seperti ini. Maka ini juga seperti itu, dan ini hubungkan kembali. Ya. Kalau lihat sekilas gambarnya, tinggal hubungkan sedikit lagi satu garis di sini ya, supaya ketemu gambarnya menjadi sebuah bentuk balok. Kita tinggal melihat keterhubungannya saja. Untuk menarik garis dari titik sini ke ujung sini. Oke. Ya, gambar kita sudah persis dengan soal ini. Ya. Maka ini titik kita adalah titik Q min 3, 2, dan 5. Ya, Q min 3, 2, dan min 5. Berarti ini menunjukkan kita berada pada oktan keberapa nih? X-nya negatif, Y-nya negatif. Oktan keberapa tadi? Pada penjelasan sudah dijelaskan, X-nya negatif, Z-nya negatif ya. X-nya negatif, Z-nya negatif. X-nya negatif, Z-nya negatif. Oktan ke-8. Daerah yang terakhir ya. Ya, berarti kita berada pada oktan ke-8. Oktan 8. Oke, dimana nilai X-nya negatif dan Z-nya negatif. Oke. Beberapa juga bisa ditentukan ya, misalnya titik P235 ini pada oktan pertama karena semuanya negatif. Kemudian P min 327 terletak pada oktan kedua karena simbol X-nya bernilai negatif, dan seterusnya. Ya, demikian pembahasan kita tentang materi ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.